Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Syah dari Prodi Hukum Pidana Islam dan mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Baik, di sini saya akan membuat video untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester. Baik, dan yang pertama, penjelasan mengenai pengertian filsafat hukum Islam dan hikmah pensyariatan hukum Islam serta perbedaan antara keduanya. Filsafat hukum Islam adalah kajian mendalam yang membahas dasar, tujuan, dan hakikat dari hukum Islam yang menggunakan pendekatan filsafat. Ia tidak hanya menyoroti apa hukum Islam itu, tetapi juga mengapa hukum tersebut ditetapkan, untuk apa tujuannya. Dan pengertian hikmah pensyariatan hukum Islam. Hikmah pensyariatan hukum Islam adalah tujuan praktis atau manfaat langsung dari ditetapkannya suatu hukum dalam Islam. Hikmah ini bersifat terapan dan fungsional, seperti menjaga jiwa, harta, keturunan, atau mencegah kerusakan sosial. Ia lebih menitik beratkan pada kemaslahatan yang ingin dicapai dan penerapan suatu hukum. Dan perbedaan diantaranya adalah bahwasanya filsafat ini adalah pikiran yang mendalam dan filosofis tentang hukum Islam. Dan pensyariatan hukum Islam adalah tujuan praktis dan manfaat dari hukum Islam. Baik, dan selanjutnya pengertian dan perbedaan antara objek material dan objek formal filsafat hukum Islam. Objek material adalah materi atau isi kajian menjadi bahan pembahasan dalam suatu ilmu. Dalam konteks filsafat hukum Islam, objek materialnya adalah hukum Islam itu sendiri, yaitu seluruh aspek hukum yang bersumber dari syariat Islam seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, serta hukum-hukum furu seperti hukum pidana, perdata, waris, muamalah, dan sebagainya. Dan pengertian objek formal filsafat hukum Islam adalah objek formal adalah cara pandang atau sudut pendekatan dan mempelajari objek material. Dalam filsafat hukum Islam, objek formalnya adalah pendekatan filosofis terhadap hukum Islam, yakni dengan menelaah dasar-dasar rasional, tujuan, nilai, makna, dan hikmah dari hukum Islam tersebut. Dan perbedaannya, objek material adalah apa yang dikaji, sedangkan objek formal bagaimana cara mengkaji atau sudut pandang. Baik, seterusnya pengelompokan aliran filsafat hukum Islam didasarkan pada pemikiran mazhab fikih yang muncul setelah masa sahabat dan tumbuh menjadi aliran. Adapun aspek yang dilihat adalah pemikiran hukum yang berpotongan dengan isu-isu kalamiah. Pemikiran kefilsafatan hukum Islam tersebar dalam berbagai aliran kalam dan mazhab fikih, maka hanya bisa dikelompokkan berdasar kecenderungan umum saja. Maka dikenal ada aliran mutakallimin dan fuqaha. Dan kajian mutakallimin terhadap teori hukum Islam atau usul fiqh terfokus pada aspek teoritis, lepas dari pengaruh keputusan fikih mazhab yang diikuti. Dengan kata lain, mereka mengikuti pola ilmu kalam, tidak mengenal taklid, dan dengan tujuan untuk menghasilkan kaidah yang berlaku untuk umum. Dan aliran fuqaha membangun kaidah usul fiqh di bawah pengaruh mazhab fikih yang diikuti untuk menguatkan putusan-putusan fikih mazhabnya sampai pada generasi-generasi berikutnya. Dan aliran mutakalimin disebut juga jumhur al-ulama karena diikuti oleh mayoritas ulama dan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Sedangkan aliran fuqaha diikuti oleh ulama yang berpedoman pada pendapatan fikih Imam Abu Hanifah. Baik, dan seterusnya, periode pertumbuhan filsafat hukum Islam adalah pembabakan atau pembagian masa pertumbuhan filsafat hukum Islam dalam kurun waktu tertentu untuk mengetahui dinamika atau pasang surut kegiatan berpikir kefilsafatan
dalam bidang hukum Islam. Dan pada periode pertumbuhan filsafat hukum Islam secara genealogis dibagi menjadi enam masa, yaitu masa kemunculan, masa pengembangan, masa kematangan, masa kemunduran, masa pembaruan modern, dan masa pembaruan postmodern. Baik, pada yang pertama adalah masa kemunculan. Mengikuti berpikir logis bahwa setiap ilmu dihasilkan dari kegiatan berpikir kefilsafatan, maka semua ilmu tertentu berinduk pada filsafat. Tetapi logika ini tidak berlaku pada ilmu yang diberikan Allah kepada Rasulnya, apalagi ajaran agama yang diwahyukan langsung pada Rasulullah Sallallahu kepada Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada yang masa kedua itu masa pengembangan. Jika pada masa kemunculan terlihat giatnya kegiatan berpikir kefilsafatan dalam bidang hukum Islam, maka di masa pengembangan terjadi sistematisasi terhadap kegiatan berpikir kefilsafatan, maka lahir mazhab fikih yang merumuskan epistemologi hukum Islam, lalu dibakukan menjadi metode istinbat mazhabnya. Perijtihadan imam mazhab juga tidak lepas dari pola berpikir kefilsafatan para sahabat. Jadi jelas yang dilakukan oleh sistematis filsafat hukum Islam. Dan yang ketiga itu adalah masa kematangan. Jika ulama pada masa pengembangan telah melahirkan ilmu fikih dan usulul fiqh, maka para ulama pada masa kematangan melakukan penguatan epistemologi dan sistematika kedua ilmu tersebut. Lalu pada masa ini lahir ilmu-ilmu pendukung bagi fikih dan usulul fiqh. Padahal di masa yang sama fikih dianggap telah mengalami kemunduran. Hal ini menunjukkan bahwa intensitas kegiatan berpikir kefilsafatan dalam bidang hukum Islam meningkat tajam dibandingkan masa sebelumnya. Masa kematangan filsafat hukum Islam dimulai pada abad ke-3 Hijriah yang ditandai terjadinya persentuhan tradisi ilmiah Islam dengan filsafat Yunani. Hal ini memicu peningkatan kegiatan berpikir kefilsafatan terutama dalam bidang keilmuan kalam, sementara dalam bidang ilmu hukum, kegiatan ini justru memicu diskusi yang mendalam dengan cakupan yang lebih luas. Indikatornya jelas, yaitu lahirnya ilmu al-qawaid al-fiqhiyah yang merupakan abstraksi filosofis terhadap fikih. Pada masa ini pula lahir teori maqasid asy-syariah yang merupakan aspek aksiologis hukum Islam. Ini menjadi argumen betapa mendalam dan luasnya kajian Islam di masa kematangan ini. Dan yang keempat ada masa kemunduran. Jika pada masa kematangan terjadi peningkatan kegiatan berpikir kefilsafatan dalam bidang ilmu hukum Islam, maka pada masa kemunduran ini terjadi penurunan intensitas kegiatan tersebut. Tetapi ini bukan berarti matinya kegiatan berpikir kefilsafatan dalam hukum Islam. Buktinya ditemukan karya para ulama pada ranah aksiologi hukum Islam. Menurut Ibrahim Madhkur, abad ke-6 Hijriah merupakan masa kemunduran filsafat hukum dalam Islam, sebab telah terjadi stagnasi dalam pemikiran kalam. Menurut Ibrahim Madhkur, indikatornya bisa dilihat dari minimnya pendapatan kalamiah yang baru, umumnya berupa pengulangan saja dan dari pendapat-pendapat sebelumnya. Melihat pertumbuhan filsafat hukum Islam, telah terjadi diskusi mendalam pada aspek aksiologi. Hal ini disimak pemikiran para tokoh semisal Al-Raji. Pada masa pembaruan modern, jika di masa kemunduran terjadi penurunan intensitas kegiatan berpikir kefilsafatan dalam bidang hukum Islam, di masa pembaruan modern justru meningkat kembali. Hal ini dipicu oleh pengaruh filsafat barat modern yang berciri-ciri positivistik saintifik. Sarjana muslim yang belajar ke barat membawa pemikiran kefilsafatan barat modern ke negara asal mereka, maka menjadi pembaruan filsafat hukum Islam. Menurut Muhammad Azhar, prode modern telah melewati 4 babakan. Pertama, revivalisme pramodern yang muncul pada abad ke-18 dan 19 di Arabia. Kedua, modernisme klasik yang muncul pertengahan abad 19 di bawah ide-ide barat. Ketiga, neo-revivalisme
yang berangkat dari pemikiran modernisme klasik tapi berusaha membedakan diri dari barat serta bersikap reaksioner terhadap modernisme klasik. Keempat, neomodernisme yang dicetuskan oleh Fazlur Rahman yang bersikap kritis terhadap barat dan juga terdapat warisan kesejarahan Islam sendiri. Memperhatikan metode dan pola-pola kritis Fazlur Rahman, jelas ia tidak bisa digolongkan sebagai modernis dan juga tidak cocok disebut neomodernis. Sebab jika dilihat pada pemikirannya, terutama dalam bukunya Islam and Modernity yang terbit pada tahun 1982, Rahman menggunakan hermeneutika sebagai perangkat kritisnya. Jadi ia telah menerima pengaruh pemikiran era postmodernisme. Selain itu, kritik Fazlur Rahman terhadap pemikiran modernis klasik Muslim antara lain Muhammad Abduh justru ditunjukkan pada penerimaan mutlak terhadap sains positif. Ini menunjukkan ia telah memakai isu-isu yang menjadi tren di kalangan kaum postmodernis. Bagaimana diketahui, postmodernis cukup gencar mengkritik modernisme. Dan masa pembaruan kontemporer, jika di abad modern telah terjadi peningkatan aktivitas berpikir kefilsafatan dalam bidang hukum Islam, maka pada abad kontemporer semakin bergairah. Perangkat kritis metodologis lebih beragam seiring peralihan orientasi filsafat kontemporer. Sarjana Muslim kontemporer seperti Fazlur Rahman telah menggunakan hermeneutika kontemporer, memperhatikan alur pemikiran postmodernisme. Terdapat 3 ciri yang mendasar, yaitu dekonstruksionisme, relativisme, dan pluralisme. Hampir semua bangunan atau konstruksi dasar keilmuan yang telah mapan di era modern dipertanyakan ulang oleh postmodernis. Upaya mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan teori yang baku dan standar yang diciptakan pada era modern inilah yang disebut sebagai dekonstruksionis. Metode dekonstruksi ini pertama kali diperkenalkan oleh Jacques Derrida, ilmuwan dari Prancis, dan Derrida ini dapat disebut sebagai hermeneutika radikal sebab ia memiliki kecenderungan mendekonstruksi aturan, konvensi, dan konsep yang sebelumnya telah diterima di era modern. Baik, dan seterusnya, dalam pemikiran kefilsafatan hukum Islam terjadi dialektika antar aliran sehingga lahir 2 kelompok moderat yang disebut sebagai Madrasah Takrij al-Furu' alal usul dan Madrasah al-Maqasid al-Syariah. Dan kitab-kitab usulul fiqh dikritik dan dikomentar, dan kitab-kitab usulul fiqh dikritik dan dikomentari oleh usuliyin antar mazhab sehingga terjadi proses saling mempengaruhi antar satu dan lain aliran pemikiran kefilsafatan hukum Islam. Masalah kalam yang menimbulkan pemikiran kefilsafatan hukum Islam antara lain hubungan wahyu dengan akal yang banyak dibicarakan dengan maqasid asy-syariah, hubungan perbuatan, dan yang kedua itu hubungan perbuatan dengan efek yang banyak telah dibicarakan dalam ta'lil. Dan yang ketiga adalah masalah kemerdekaan kehendak manusia yang dibicarakan dalam qiyas. Dan pendirian ilmu maqasid menimbulkan pemilihan yang jelas antara objek kajian ilmu hukum Islam dengan objek kajian falsafah pensyariatan hukum Islam. Maka ilmu hukum Islam di abad modern bertambah dengan ilmu maqasid di samping ilmu fikih dan di samping usulul fiqh. Dan selanjutnya, perbedaan aliran dalam filsafat hukum Islam terhadap relasi antara dalil dan hukum menunjukkan keragaman ontologis. Apakah hukum Islam itu ada secara objektif di dalam wahyu atau diwujudkan melalui proses rasional interpretatif manusia? Aliran tekstual menekankan kepastian makna, sementara aliran hermeneutik menekankan konsekuensialitas makna. Dan epistemologi dalam konteks filsafat hukum Islam dalam membahas bagaimana hukum diketahui dan dihasilkan dari dalil-dalil. Artinya bagaimana proses manusia atau mujtahid atau ulama memahami, menafsirkan,
dan menyimpulkan hukum dari teks sumber Al-Quran tersebut. Dan seterusnya khitab. Merujuk pada kajian bab-bab sebelumnya, dengan melihat dari perspektif epistemologi, relasi dalil dan hukum, maka bagi aliran fuqaha, hakikat hukum adalah pemahaman mujtahid. Akibatnya fuqaha membolehkan penetapan hukum berdasarkan istidlal, bahkan istidlal dianggap sebagai ad-dalil as-sam'i. Padahal seperti dikatakan oleh Suwail Safi, akal tidak bekerja sebagai sumber hukum bagi kasus partikular, tetapi sebagai metode atau mekanisme penyimpulan. Bahkan menurut Imam Al-Ghazali, akal adalah menentukan pada pengakuan tidak adanya hukum tanpa kitab. Mengingat fikih adalah ilmu hukum Islam, lalu benarkah semua hukum dalam fikih ditetapkan berdasarkan kitab? Dan hakikat ontologis dalam hukum Islam. Kajian bab 2 yang menyimpulkan bahwa hakikat hukum Islam adalah aturan yang dibuat oleh otoritas tertentu, baik dalam arti teosentris maupun antroposentris. Sementara pembahasan pada subbab di atas sampai pada simpulan bahwa fikih mengandung ketentuan hukum yang bersifat qadai dan akhlaki. Mengingat dalam perundangan, hukum harus dibatasi pada ketentuan yang mengikat. Lalu bagaimana hakikat ontologis dalam hukum syara'? Apakah hakikat ontologis dalam hukum ontologisnya dilihat sebagai kitab atau kaidah etika? Inti hukum taklifi adalah daya ikat hukum yang timbul dari sifat imperatif talab. Adapun sumber hukum taklifi adalah ayat hukum yang berisikan titah atau khitab Allah yang berkenaan dengan tuntunan talab untuk melakukan, meninggalkan atau pilihan antara mengerjakannya atau tidak. Menurut Imam Al-Ghazali, akal menuntun pada pengakuan tidak adanya hukum tanpa kitab. Menurut Imam Asy-Syafi'i, kitab sebagai mulzim bagi hukum taklifi ada dua bentuk. Satu, teks langsung berupa kata perintah dan larangan, dan yang kedua itu kandungan makna yang disebut al-ma'qul minan nas. Ini dioperasionalkan melalui metode al-qiyas. Mungkin ini yang dapat saya jabarkan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.